Aku belum ngerti kenapa peserta upacaranya harus baris panas-panasan. Sedangkan pejabatnya duduk manis di bawah tenda, ada snack, buah, bahkan minuman. Kemerdekaan itu untuk siapa? Kalau masih ada yang terik dan ada yang teduh. Jangan menangis, Jenderal. Hari ini, rakyatmu kembali hidup dalam penjajahan. Tapi bukan oleh bangsa. Halo penonton Analisis Sengit. Selamat datang di channel reaksi yang membahas berbagai isu menarik dan kontroversial dari sudut pandang yang lebih kritis. Kali ini kita akan membahas konten dari Pintu Misteri bersama Mas Jawir dan Ki Macan yang sedang menyoroti fenomena upacara 17 Agustus 2026. Mereka mempertanyakan satu hal yang cukup menggelitik. Kenapa rakyat harus berdiri dan kepanasan, sementara sebagian pejabat justru duduk nyaman di bawah tenda? Yang lebih menarik, mereka mengaitkan perbedaan tersebut dengan dugaan warisan sistem kolonial, bahkan menyebut adanya simbol juragan dan budak yang dianggap masih terasa sampai sekarang. Mereka juga mengklaim bahwa fenomena tahun 2026 ini menjadi semacam tanda bahwa masyarakat mulai tersadarkan. Tentu saja klaim-klaim seperti ini menarik untuk kita simak dan kritisi. Apalagi pembahasannya kemudian berkembang jauh, mulai dari sejarah, pejabat dan rakyat, sampai dugaan adanya sistem yang membuat masyarakat tidak boleh banyak bertanya. Sebenarnya apakah benar ada makna tersembunyi di balik tradisi tersebut? Ataukah ini hanya sebuah cara melihat persoalan dari sudut pandang yang sangat berbeda? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Belanda dan Jepang, tapi oleh bangsamu sendiri yang khianat dan jadi penjilat para cukong dan asing. Rakyatmu hari ini berjuang hanya bermodalkan semangat, teriakan, dan lemparan batu dari tangan-tangan yang seharusnya masih digunakan untuk belajar di bangku sekolah, mengetik di bangku kuliah, dan mengais rejeki di pabrik, ladang dan sawah untuk anak istri mereka. Banyak tangan-tangan kekar yang berseragam gagah di negeri ini, Jenderal. Namun, hari ini justru tangan-tangan kekar itu yang memukuli kami dengan pentungan dan tembakan gas air mata. Tambangnya sudah siap. Yang kita butuhkan sekarang hanya jalan yang mulus untuk mengeruk kekayaan negeri ini. Urusan izin dan administrasi biar saya yang mengatur. Yang penting terlihat sah di atas kertas. Selama situasi tetap terkendali dan tidak ada yang mengganggu operasi, saya pastikan semua berjalan aman. Kalau nanti muncul persoalan hukum, kita hadapi sesuai strategi. Yang penting jejaknya tidak mudah ditelusuri. Bagus, batu bara, emas, nikel, dan seluruh kekayaan alam negeri ini akan terus bertambah mengalir ke pundi-pundi kekayaan kita. Jika ada yang berani melawan, kita tahu cara membuat mereka diam. Kebenaran bisa dikubur, saksi bisa dibungkam, dan jejak dibuat seolah-olah tidak ada, selama kita masih memegang kendali. Saya akan membongkar misteri fenomena yang mana saat ini rakyat Konoha mulai tersadarkan. Hal gitu Devi ya. Ternyata ada sesuatu hal di balik itu semuanya. Saya akan membongkar misteri fenomena yang mana saat ini rakyat Konoha mulai tersadarkan. Yang mana sisi lain dari peringatan 17-an ya. Rakyat Konoha sudah mulai sadar. Mulai tersadar ya. Yang mana di upacara 17-an ya, banyak sekali rakyat di luar sana yang sedang upacara malah dijemur, diterik matahari. Sedangkan pejabatnya duduk nyaman dan berteduh. Tiba-tiba sontak ramai di luar sana. Rakyat tersadarkan. Kenapa, ada apa ini ya? Nah, itu bukan hanya tersadarkan, tapi semesta membuka hati, mata, dan pikiran kalian. Dan akhirnya fenomena ini muncul di tahun 2026. Nanti saya akan bongkar. Ya,
menerawang. Menerawang. Ya, menerawang kita akan bongkar sisi lain peringatan 17-an yang sampai saat ini akhirnya terbongkar. Ya, lagi rame nih di luar sana. Lagi rame, pada banyak rakyat-rakyat Konoha di luar sana tiba-tiba tersadarkan seperti ada perbedaan antara peserta upacara dengan para tamu-tamu undangan. Undangan gitu nggih Ki ya. Ya, tiba-tiba tersadarkan, akhirnya rame di sosial media, ya, sehingga berita ini muncul. Nanti saya akan bongkar semuanya. Karena ini rahasia besar ini memang sudah lama sekali tertutup rapat dan akhirnya terbukalah. Maksud dan tujuan segala sesuatunya ini. Oh, ngoten nggih Ki ya. Dan ini kenapa baru alam semesta memberikan ini, ternyata pergerakan dari alam semesta nggih Ki. Ya, tanda-tanda akhir zaman sayang. Oh, ngoten. Jadi dibuka semuanya nggih Ki ya. Yang mana nanti akan Konoha itu Ya. akan memperbaiki diri dengan cara semesta. Oh, ngoten ya Ki ya. Nah ini tadi ya Re ya. Dan ini untuk penontonnya Pitu Misteri, mohon maaf ya. Ini Ki Macan sama Mas Jawir membuat sebuah negara Konoha ya. Ini bukannya ingin meng-underestimate atau mengecilkan, tidak ya. Karena dengan menyebutkan seperti ini, video-video kita itu akan aman gitu ya. Tapi makna sebenarnya kan kalian pasti mengetahui ya. Waduh, bahkan Mas Jawir aja baru iya ya, gitu loh. Kalian dengan juga nggak sih, yang dulu sepertinya hal itu normal, itu kita bisa maklumi dan malah sebuah kebanggaan gitu, Geki ya. Ternyata ada sesuatu hal di balik itu semuanya. Kenapa si pejabat tempat yang aduh. Mungkin sudah ada beberapa rakyat Indonesia tersadarkan, dan mungkin juga ada beberapa yang belum tersadarkan. Saya akan buka semuanya di sini. Aduh. Ya, sebenarnya untuk permasalahan upacara bendera itu ya, 17 Agustus, saya sudah tersadarkan pada saat saya SD kelas 5. Pertanyaan itu sudah saya lontarkan kepada wali kelas saya pada saat saya kelas 5. Saya bertanya, Ibu, kenapa ya upacara 17-an itu seperti ada 2 tahap? Kita jemur-jemuran, panas-panasan, sedangkan ada sisi lain di depan sana, itu pakai tenda. Itu ada tempat khusus, dikasih minum, dikasih makan, tempatnya adem. Dibandingkan kita, tidak ada yang bisa menjawab. Guru tidak ada bisa menjawab. SMP saya tanyakan lagi, dan SMA saya tanyakan lagi, tidak ada satu pun bisa menjawab. Dia bilang apa? Memang seperti itu prosedurnya. Oh iya sih. Kita harus menghargai undangan. Tapi hati saya masih bertanya-tanya, dan saya sudah tahu nih setelah itu. Oh, ini maksudnya. Dan akhirnya di tahun 2026 ini muncullah fenomena ini. Benar. Pas. Jadi apa yang saya pikirkan selama ini terjawab di 2026. Dan saya akan bongkar semuanya di sini. Mas Jawir aja malah nggak sadar ini baru Akan bongkar di sini kenapa ini terjadi, kok baru tahunya sekarang. Kita sudah di ujung peradaban. Aduh, ya. Di ujung peradaban. Ya. Baik, saya akan bertanya melalui alam semesta dan kartu tarot. Ini apakah tradisi atau kesengajaan yang sudah dibuat sistemnya? Oh, kesengajaan ataukah sebuah tradisi ya, kira-kira? Oh, sengaja atau tradisi. 2 kartu. Oh, Ratu penguasa hitam dan serigala. Oh, ratu. Yang kita anggap ini tradisi ya. Ternyata ini simbol. Simbol dari penjajah zaman dahulu. Yang mana simbolnya juragan dan budak. Memang agak sedikit
pahit ya, tapi itulah yang terjadi, simbol. Memang sedikit sakit, sedikit hati kita. Itulah yang terjadi. Dan sistem ini sudah dibuat sudah lama sekali. Yang mana padahal ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya awalnya sistem itu tidak dibeda-bedakan. Semua harus berjemur sebagai tanda kemerdekaan negara. Semua harus berjemur ya, untuk merayakan kemerdekaan itu. Tapi ada sebuah sifat koloni ya pada saat itu, sehingga sistem itu berubah. Ya, pada saat itu sistem berubah sehingga sistem itu menyebutkan bahwa itu harus ada perbedaan. Rakyat jangan sampai tahu kalau pelayan adalah kita tuh pejabat. Ya, rakyat harus tahu kita itu harus tuan, dilayani. Jadi penguasa atau pejabat di zaman itu bukan pelayan, tapi tuan. Sampailah menuju sampai saat ini. Konsep awalnya benar, tapi ada koloni yang merubahnya dengan tujuan itu tadi. Ya, awalnya benar. Awalnya benar itu. Sempat berapa lama itu benarnya? Ya 3 tahunan. Habis itu konsepnya dirubah. Jangan seperti itu. Lah berarti orang Indonesia sendiri. Iya, sifatnya sifat koloni. Mungkin keturunannya. Yang seperti yang itu loh. Yang dulu kerja rodi. Ya, padahal sudah dibayar. Tapi yang korupsi adalah mereka-mereka itu. Nah itulah. Nah, jadi sifat koloninya itu muncul pada saat itu. Sifat koloni itu masuk dalam pemerintahan itu. Sehingga nggak bisa ini. Kita adalah pejabat yang mana kastanya harus di atas. Sedangkan menurut undang-undangnya kasta tertinggi adalah rakyat. Betul. Tapi terciptalah sampai saat ini. Dari 3 tahun setelah merdeka udah terbentuk kayak begitu. Dan tidak boleh satupun bertanya. Loh, kok kenapa seperti ini? Diam, karena inilah udah. Karena inilah sudah sistemnya. Kita kan sempat didokterin, disuntik, jangan. Pokoknya ini acara sakral, jangan banyak bertanya karena ini dari tradisi dari dulu. Iya. Padahal tradisinya udah dirubah sendiri, Ki ya. Ya, ada yang pingsan, ada yang berjatuhan, keringet, panas, badai. Itu bagi mereka hiburan Ya, dia duduk santai, ada makanan, ada buahan. Fakta itu sayang. Betul. Benar. Ya. Salah itu. Masih ingat pas 17-an kemarin, orang sedang fokus-fokusnya mengibarkan bendera. Ada satu pejabat tertinggi malah selfie. Masih ingat? Acara sakral. Tapi tidak dengan orang-orang seperti itu. Itulah. Dan dibuka oleh semesta tahun ini. Ya, rakyat tersadarkan. Rakyat melek matanya. Benar. Sudah disajikan dengan korupsi, sudah disajikan dengan permasalahan-permasalahan politik, sudah disajikan dengan acara sakral. Sakral pun akhirnya dibuka oleh Tuhan. Betul. Tinggal bagaimana langkah manusianya. Tuh udah dibuka, berarti ini ada kesengajaan semesta, Gigi ya? Ya, karena yang benar-benar menghargai kemanusiaan, ya, dia akan menghargai kita sama-sama. Betul. Untuk berjemur, menandakan kemerdekaan kita. Betul. Buat apa merayakan kemerdekaan ini? Ini mereka sudah seperti itu. Habis selesai turun joget-joget merayakan kemerdekaannya. Juragan
dengan budaknya. Dianya joget-joget, giliran yang melakukan kegiatan yang sudah panas-panasan nggak boleh ngikutin joget-joget. Jadi sengaja rakyat itu kamu harus kerja, kamu harus keringat, kamu harus patuh, dan kamu dipajakan. Dan mereka membuat konsep ini, rakyat bukan di atas, tapi rakyat di bawah ngontrak di Konoha ini. Apapun gerakmu akan saya pajaki. Nah, itu. dia tetap duduk dan mengambil upeti. Itu sistem itu dari dulu. Oh iya, ini yang udah Dari dulu. Bener. Waduh, ini dari sisi spiritual aja terlihat membaca seperti ini sebuah hal yang seharusnya berjalan dengan benar dari 3 tahun setelah kemerdekaan sudah mulai bergeser. Segitu demikiannya ya para mereka ini. Wah, nanti yang membuat aturan itu kemungkinan besar saat ini darah-darahnya masih ada nih di situ, Ki. DNA yang ada. sama. DNA yang sama ngoten, Ki ya. Nah, DNA yang sama. Kemarin saya dengar-dengar Kenapa, kalau Ki? mau melihat masuk di sana harus bayar lagi itu. iya ya. Ya. Koplak. Iya. Udah ditunjukkan ya, ini salah satu semesta menunjukkan bahwa mereka itu bukan pelayan rakyat ya, Ki ya. Iya, sengaja apapun itu, pokoknya konsep kita adalah paling tinggi di atas mereka. Betul. Walaupun dalam tulisan undang-undang adalah rakyat adalah posisi di atas dan pejabat, pemerintah adalah pelayan, itu bullshit. Itu Karena hanya- mereka membuat sistem adalah mereka yang di atas. betul. Bukan Mereka rakyat. tuan. Kalian adalah pekerja. Budak. Itu. Waduh, tadi makanya benar ya, Ki ya. Terus kenapa sebelum 17-an ini banyak sekali permasalahan-permasalahan muncul? Itu semesta Semesta yang memberikan sudah memberikan semuanya. Ya. untuk rakyat Konoha bergerak ya. Waduh, geng. Ya, gila. Kenapa Malik? Ya, kita akan lihat ya. Apakah nanti banyak dari saudara-saudara di luar sana yang mulai sadar, yang mulai melek, yang mulai peduli dengan keadaan sekarang. Karena fenomena udah ditunjukkan berbagai hal ya. Wanita yang sedang melepaskan burung, artinya gerakan. Hati-hati. Ya, hati-hati, wahai para penguasa-penguasa Konoha. Ya, mungkin saat ini kalian anggap rakyat Konoha itu kecil. Tapi kalau misalnya dia sudah bergabung, selesai. Minta bergabung. Selesai. Ya, karena mereka sudah muak. Muak. Buat makan pun susah. Tapi mereka nggak peduli. Allah. Mereka peduli pada diri mereka sendiri. Ya, hati-hati sekali. Jeng. Ini sudah saya lihat ya, energi-energi cipratan-cipratan api sudah mulai berkobar. Ngoten Ki ya. Waduh. Dari mana? Yaitu dari getaran semesta. Ya, Semangat ini untuk ada beberapa orang yang tidak mau mengibarkan bendera. Kenapa? Mereka kecewa. Bukan kecewa dengan negara ini, bukan kecewa dengan benderanya, tapi kecewa dengan para pemerintah-pemerintahnya. Ya, bendera yang suci tidak pantas untuk dikibarkan di negara yang korupsi. Iya. Di negara yang hanya mementingkan perutnya sendiri, yang mana suara rakyat tidak didengar. Itu tujuan mereka, kecewaan. Iya, ya, Mas Joy juga kecewa. Ya, Ya, ini tadi Kimacan bilang untuk sebuah pergantian peradaban ya. Bagaimana lagi yang seperti ini Ya. kenyataan? mereka bisa berteduh, duduk Iya. manis, duduk santai, Menikmati sedangkan hiburan, dapat peserta, makan. ya, sedangkan peserta Harus khidmat. Nggak boleh gerakan beda, harus sama. Sedangkan mereka mana ada kipat-kipatnya, yo. rakyat disuruh makan MBG, sedangkan para pejabat-pejabatnya yang rapat makannya nggak mau MBG. Nggak mau, harus kue-kue enak, makan makanan prasmanan yang bergizi. Disuruh tutup MBG-nya, MBG. belain mati-matian untuk membuka.
karena ada apa itunya konternya di sana ya. Oh iya. PP apa yang dapurnya. PPT ya yang dapur niku nggih. Alah. Ya, ini mungkin yang terakhir ya. Karena paling tidak saya sudah membuka kenapa penyebab sistem ini sampai saat ini Alah nggih. dan kenapa tiba-tiba kalian tersadarkan dengan upacara bendera itu. Ini melalui semesta sudah membuka hati dan pikiran kalian. Kita lihat nanti apakah ada hal yang membuat hati masyarakat panas dengan hal ini semuanya. Oke. Wah. Ternyata gila ya. Ya. Taman bunga Oh, iya. kerapuhan. Dan di sini ada gelas ya. Cawan. Ya, di sini ada cawan, ada gelas ya. Artinya kerapuhan ini kekecewaan dan juga pengkhianatan. Pengkhianatan. Sudah mulai rakyat Konoha rasakan. Dikumpulin satu persatu Oh. dan akhirnya menjadi membludak. Jeng betul. Ya. Semakin rakyatnya memberontak, semakin kebijakannya banyak keluar di luar sana. Yang nggak masuk akal Betul. nih ya. Ya, kok bisa kimacannya itu seperti apa? Ya itu tadi, ini udah jalan takdirnya kita untuk bisa menyelesaikan semua ini. Dengan cara rakyat. Ya, Ngoten ki ya. Tuh, Rek, dengerin. ya, ikutinlah. Ya, ikutin skenario Tuhan yang akan kita lewatin. Ya, mudah-mudahan dari ini semuanya kita bisa terbuka hati dan pikiran dan bisa mengerti apa yang sudah dibuat oleh sistem selama ini yang membuat kita seakan-akan Itu tradisi. itu tradisi. Padahal ada maksud di balik itu semuanya. Nah itu ya, jadi secara nggak langsung itu men-brainwash Ya. otak pikiran kita, ngoten Dan kita nggak boleh bertanya, nggak boleh bertanya. nggak boleh mengkritik. Ya memang begitu, kalian harus ikuti. Ngoten ya Ki ya. Padahal dibalik harus ikuti itulah ada sebuah kesenjangan besar yang mana juragan dan budak itu muncul di acara yang sakral. Ya, sebelumnya enggak. Ya Ki ya. Ya, jadi sebenarnya ya dari hal peristiwa tersebut ya kita bisa tahu ternyata negara Konoha itu sebenarnya belum merdeka sayang. Oh langge. Ya, mereka sedang dijajah. Dijajah oleh siapa? Dari orang-orang yang sedang berteduh saat itu. Itulah orang-orangnya. Penjajah Ya. ya. Mereka sedang berteduh, sedang ketawa-tawa melihat budaknya di luar sana mengikuti. Ya, itulah penjahat sebenarnya. Itulah ya. Waduh, naming lagi ya. Karena itu udah menjadi sebuah sistem sehingga ya memang sulit, salah satunya memang harus gitu nggih Ki ya. Alah ya rek piye meneh ngene Ki. Demi untuk hiburan mereka. Alah nggih maka tadi Demi ya. untuk pertunjukan mereka. Alah, nggih. Makanya mereka happy sekali pada saat acara tersebut. Betul. Khidmat aja enggak, yang lainnya saling khidmat, benar-benar menyaksikan dengan baik. Yang di tempat teduh towel-towel, makan, santai, ngevideo. Ya, nah itu mana khidmatnya? Gitu katanya, darah saya darah pejuang. Solid korupsi. Sampun Ki? Ya. Baik, terima kasih banyak nih Kiki Macan. Kalau begitu, ini suara rakyat, nggak usah ngamuk ya. Kalau memang kalian tersinggung, emang bener Kiki ya, kenyataan ya. Dibongkar oleh spiritualnya Pintu Misteri ya. Ingat ya, Pintu Misteri tidak menghina acara itu. Karena di 3 tahun setelah merdeka, itu masih benar. Nggak ada yang spesial. Semua merasakan panas, merasakan kekhidmatan jalannya si bendera itu naik ke atas. Ya, tapi setelah itu bergeser karena ada kolonial, warisan kolonial ya, yang merubah itu semuanya, yang harus tetap ada juragan dan Buddha istilahnya. Bendera itu bendera suci. Nah, ini. Tapi dimainkan dengan sistem-sistem yang curang, yang licik, sehingga rakyat Konoha
Dipaksa ya menelan pil pahit selama ini. Dipaksa gitu ya. Dipaksa, gitu. Gitu ya. Karena Kita mau bergerak kita tidak menyalahkan benderanya. Bendera itu bendera suci. Perjuangan para pahlawan-pahlawan memperjuangkan itu semuanya. betul untuk kemerdekaan. Tapi para pengkhianat-pengkhianat inilah Betul. demi untuk perutnya sendiri, ya, mereka memegang teguh prinsip mereka. Ya, mudah-mudahan aja, ya, pada saat pengibaran bendera ini banyak perubahan, ya. Tiba-tiba nggak pakai tenda, semuanya berjemur, saya akan gini. Kayaknya nggak mungkin karena kan sudah ini sebar undangan, Ya. Ki. Ya. Ki Macan, mohon maaf, satu pertanyaan nih Ki Ya. Macan. Kalau Ki Macan melihat sendiri, ini kan semesta sudah membuka gitu kan ya, Ya. Ki ya. Pasti ada maksud dan tujuan itu tadi yang Ki Macan bilang. Kira-kira kalau melihat dari prediksinya Ki Macan, Ya. hal yang seperti kekonyolan ini apakah kedepannya tetap seperti itu ataukah akan ada hal lain, Ki? Kira-kira, ya. Ya, seorang wanita yang terbenteng, terkurung. Jadi artinya hal tersebut tetap seperti itu. Akan iya. Karena ini kayu-kayu yang menahan. Percuma kamu akan berontak pun, tetap ini sistem Nah itu tadi, Ki. terkurung dalam sistem. Ya, terkurung dalam sistem. Dan tidak akan pernah berubah sistem itu. Nggak pernah. Karena kan saya sudah bilang, banyak kan yang jahatnya pada yang benarnya. Iya lagi pun lah, yes. Kalau saya pribadi melihat video tadi, ada beberapa hal yang menurut saya memang menarik untuk dibicarakan. Tetapi juga ada bagian-bagian yang menurut saya perlu kita sikapi dengan sangat hati-hati. Saya justru tertarik bukan semata-mata pada klaim spiritualnya, melainkan pada pertanyaan sederhana yang menjadi titik awal pembahasan. Kenapa dalam sebuah acara yang seharusnya melambangkan kemerdekaan dan kebersamaan, pengalaman peserta dan tamu undangan bisa terlihat sangat berbeda? Pertanyaan seperti itu menurut saya sah untuk diajukan. Bahkan menurut saya masyarakat memang tidak perlu takut untuk bertanya ketika melihat sesuatu yang dianggap tidak masuk akal atau terasa tidak adil. Saya bisa memahami kenapa potongan video seperti ini mudah membuat orang merasa tersentuh. Ada gambaran rakyat berdiri di bawah panas matahari, sementara orang-orang tertentu berada di tempat yang lebih nyaman. Dari sisi perasaan, tentu saja kontras seperti itu bisa menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan. Apalagi kalau kita membawa simbol kemerdekaan ke dalamnya. Kemerdekaan seharusnya bukan hanya sebuah upacara, bukan hanya pengibaran bendera, dan bukan hanya seremonial. Kemerdekaan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat merasa dihargai, dilayani, dan diperlakukan secara adil. Tetapi menurut saya, kita juga harus berhati-hati ketika dari sebuah perbedaan posisi, kemudian langsung ditarik kesimpulan bahwa itu merupakan bukti adanya sistem juragan dan budak yang sengaja dipertahankan sejak zaman kolonial. Di bagian ini saya pribadi merasa argumennya mulai terlalu jauh. Memang benar bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang kolonialisme dan feodalisme. Memang benar juga bahwa warisan budaya politik masa lalu bisa saja mempengaruhi cara sebagian orang memandang kekuasaan. Tetapi untuk mengatakan bahwa satu bentuk pengaturan tempat duduk atau tempat berteduh dalam sebuah upacara merupakan bukti langsung dari sistem kolonial yang masih berjalan, menurut saya membutuhkan bukti sejarah yang jauh lebih kuat. Saya justru lebih setuju kalau masalahnya dibawa ke pertanyaan tentang etika dan keteladanan pejabat. Kalau masyarakat diminta mengikuti sebuah acara dengan tertib, hikmat, dan disiplin, maka orang-orang yang berada di posisi sebagai pemimpin juga seharusnya menunjukkan sikap yang pantas. Bukan berarti semua orang harus diperlakukan secara persis sama dalam setiap kondisi. Tamu undangan, petugas, peserta, dan pejabat memang bisa memiliki tugas serta kebutuhan yang berbeda. Tetapi perbedaan itu tetap harus memiliki alasan yang masuk akal dan tidak menunjukkan kesan bahwa pejabat adalah golongan yang harus selalu mendapatkan keistimewaan, sementara masyarakat hanya menjadi penonton. Buat saya justru disitulah persoalan sebenarnya. Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan apakah sebuah fenomena merupakan tanda semesta, sementara persoalan nyata mengenai pelayanan publik, ketimpangan, korupsi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah malah tidak dibicarakan secara serius. Saya lebih tertarik membahas sesuatu yang bisa kita periksa berdasarkan fakta, daripada menerima begitu saja sebuah kesimpulan hanya karena terdengar dramatis atau misterius.
Saya juga cukup tergelitik ketika dalam video tadi muncul gagasan bahwa masyarakat seolah-olah baru sekarang tersadarkan terhadap kondisi tersebut. Menurut saya, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah lama mempertanyakan ketimpangan antara rakyat dan pejabat. Kritik terhadap pejabat bukan sesuatu yang baru muncul pada tahun 2026. Kritik seperti itu sudah ada selama bertahun-tahun, bahkan menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Yang berubah mungkin adalah cara masyarakat menyampaikan kritiknya. Sekarang media sosial membuat sebuah kejadian yang sebelumnya hanya dibicarakan oleh beberapa orang, bisa langsung dilihat dan dikomentari oleh jutaan orang. Karena itu saya kira fenomena seperti ini memang bisa menjadi bahan introspeksi. Kalau masyarakat melihat ada sesuatu yang dianggap tidak adil, jangan langsung disuruh diam, hanya karena jawabannya adalah memang sudah tradisi. Tradisi bukan berarti tidak boleh dikritik. Sesuatu yang sudah dilakukan bertahun-tahun tetap bisa dievaluasi. Kalau sebuah tradisi ternyata memiliki alasan yang baik, jelaskan alasannya. Kalau ternyata sudah tidak relevan, ya bisa diperbaiki. Menurut saya justru seperti itulah cara sebuah negara berkembang. Saya juga tidak terlalu sepakat dengan narasi yang menggambarkan masyarakat sebagai budak dan pejabat sebagai juragan secara harfiah. Menurut saya istilah tersebut terlalu ekstrim dan berpotensi membuat masalah yang sebenarnya kompleks menjadi terlalu sederhana. Pejabat memang memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut seharusnya berasal dari mandat rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, yang harus kita kritik adalah perilakunya dan sistem yang memungkinkan penyalahgunaan itu terjadi, bukan kemudian menganggap seluruh pejabat sebagai satu kelompok yang sama. Di sisi lain, saya justru menganggap kritik terhadap mentalitas feodal itu penting. Kita tidak boleh membangun budaya yang membuat pejabat merasa dirinya lebih tinggi daripada masyarakat. Seorang pejabat seharusnya memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan tiket untuk mendapatkan perlakuan istimewa tanpa batas. Ketika masyarakat datang ke sebuah acara, mereka bukan sekedar massa yang harus mengikuti perintah. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan. Dan kalau benar ada pejabat yang bersikap tidak pantas dalam acara sakral, misalnya tidak menghormati prosesi, justru lebih baik dibicarakan berdasarkan kejadian konkret. Ada videonya, ada waktunya, ada konteksnya, lalu kita nilai bersama. Menurut saya kritik yang berbasis fakta akan jauh lebih kuat daripada kritik yang hanya dibangun dari tafsir spiritual atau simbol-simbol tertentu. Saya juga ingin menyoroti bagian ketika video tersebut menghubungkan berbagai persoalan sosial dan politik dengan semesta yang sedang membuka mata masyarakat. Bagi saya itu merupakan wilayah kepercayaan masing-masing. Penonton tentu memiliki kebebasan untuk percaya atau tidak percaya. Tetapi jangan sampai kepercayaan pribadi kemudian diposisikan sebagai fakta yang wajib diterima semua orang. Kalau sesuatu disebut sebagai fakta sejarah, maka harus bisa diperiksa melalui sumber sejarah. Kalau disebut sebagai fenomena sosial, maka harus bisa dilihat datanya. Kalau disebut sebagai keyakinan spiritual, ya sampaikan sebagai keyakinan. Menurut saya pemisahan seperti itu justru membuat pembahasan menjadi lebih sehat. Kita tetap bisa menghargai orang yang percaya pada sisi spiritual, tanpa harus menerima seluruh kesimpulannya sebagai fakta objektif. Begitu juga sebaliknya, kita bisa mengkritik argumennya tanpa harus menyerang orang yang menyampaikannya. Karena menurut saya masyarakat yang benar-benar merdeka bukan masyarakat yang selalu percaya kepada pemerintah, tetapi juga bukan masyarakat yang selalu menganggap pemerintah salah. Masyarakat yang merdeka adalah masyarakat yang mampu berpikir, bertanya, memeriksa informasi, dan mengambil kesimpulan berdasarkan pertimbangan yang matang. Jadi saya pribadi tidak melihat persoalan ini sesederhana juragan versus budak. Masalahnya jauh lebih kompleks. Ada persoalan budaya, sejarah, tata acara, protokol, etika pejabat, ketimpangan sosial, sampai bagaimana masyarakat memandang kekuasaan. Dan semua itu menurut saya jauh lebih menarik untuk dibahas daripada hanya memberikan satu kesimpulan besar bahwa semuanya merupakan warisan sistem tertentu. Kalau memang ada ketidakadilan, mari kita bongkar dengan fakta. Kalau ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, mari kritik dengan bukti. Kalau ada aturan yang sudah tidak relevan, mari pertanyakan dan dorong perubahan. Tetapi jangan sampai karena kita terlalu ingin menemukan sebuah jawaban yang dramatis, kita justru melewatkan persoalan nyata yang sebenarnya ada di depan mata. Itu pendapat saya pribadi setelah melihat video tadi. Saya penasaran dengan pendapat kalian. Apakah kalian melihat perbedaan perlakuan dalam acara kenegaraan sebagai sesuatu yang wajar karena protokol, atau justru menurut kalian ada masalah yang memang perlu dikritisi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusikan dengan kepala dingin karena menurut saya, justru perbedaan pendapat seperti inilah yang membuat sebuah konten reaksi menjadi menarik.